memuji memuliakan Tuhan bersama dengan Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Buat anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami secara sungguh-sungguh Yesus. Tak bisa-bisa kami mengucap syukur Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Supaya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk bungkus teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu bagi berdiri, kita katakan, dengan apa kami balas?
agak terengah-engah karena saat itu Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan lagi ini saya mau bersaksi atas penyertaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kami sekeluarga. Seperti yang Bapak Ibu tahu, tanggal 5 Januari kemarin saya dan suami dirawat di RS Wiyoto karena COVID. Dan anak saya pun juga positif COVID, tapi dia isolasi mandiri di rumah karena suami dan saya ada sesak nafas, makanya mau nggak mau kita cari rumah sakit untuk mengurangi supaya kami bisa bernafas ya. Karena saturasi di rumah saya udah malam itu udah 68 dan waktu dibawa ke rumah sakit itu 85. Tapi Tuhan luar biasa karena kami berdua Senin malam itu kami berdua cari rumah sakit, 3 rumah sakit tidak ada yang menerima karena penuh semua. Makanya kita putuskan Senin malam kita pulang ke rumah dan akhirnya sama saudara dikirimin oksigen dalam kaleng. Puji Tuhan kami bisa melewatinya sampai besoknya akhirnya saya ke rumah sakit berdua sama suami. Terus sama yang tugas UGD kita diterima, tapi dengan syarat kita mau dirawat di tenda. Saya waktu dibilang tenda itu nggak membayangkan tempatnya kayak gimana ya. Saya mikir yang penting udah dirawat dulu. Akhirnya kita masuk berdua, satu tenda itu ada mungkin sekitar 4, ada sekitar 12 bed. Nah, kita akhirnya dipasang oksigen segala macam. Suami saya cuma cari di situ di tenda karena 2 kali tes dia puji Tuhan negatif. Akhirnya dia masuk ke kamar perawatan. Tapi karena saya tes pertama itu negatif tanggal 6, tanggal 7 diperiksa lagi positif, akhirnya dibuskan tetap di tenda karena kamar perawatan yang untuk khusus COVID sedang penuhnya waktu itu. Akhirnya saya jalani itu seminggu di tenda dengan keadaan kalau saya mau ke toilet saya harus lepas oksigen, bawa infusan untuk masuk ke ruang UGD karena toilet itu ada di situ. Ya saya pun lakukan itu dengan saya cuma berserah sama Tuhan apapun yang terjadi hanya Engkau kekuatan saya. Saya bilang saya selalu tanamkan dalam diri saya seperti itu. Ya mau nggak mau akhirnya karena saya masih diare akhirnya sehari itu bisa 5 kali mondar mandir sampai sekitar jam 2, jam 3 itu 3 malam saya tetap harus ke tempat toilet itu. Dan karena saya masih sesek di situ saya nggak mandi selama 2 minggu. Tapi saya tetap lap-lap gitu karena kalau kelamaan di kamar mandi itu langsung nyesek, akhirnya saturasi turun lagi. Mau nggak mau susternya bilang ibu jangan banyak gerak dulu karena saturasi saya itu nggak bisa sampai 95, kadang 92, kadang 93. Mau nggak mau tetap harus terus pakai oksigen. Nah begitu kan setelah seminggu dirawat di mana tuh di tenda, terus akhirnya saya dapat ruang perawatan dan puji Tuhannya lagi dapat kamar yang ada kamar mandi dalam itu. Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Saya rasakan saya nggak kebayang kalau saya harus pindah ruang perawatan dan harus toilet yang di luar karena ada sebagian yang di luar, ada sebagian yang di dalam kamar itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa.
saya ditempatkan di kamar yang ada toilet dalamnya, dan saya jalan itu sekitar 5 hari, sekitar 5 hari di ruang perawatan. Ya itu saya jalan, saya nggak banyak buka WA apa segala macam, karena saya cuma di situ Tuhan, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya dengar puji-pujian, saya dengar khotbah. Cuma sehari-hari saya lakukan itu karena selama dirawat saya hampir 24 jam itu nggak bisa tidur. Nggak tahu, tapi saya nggak maksudnya nggak mikir apa-apa segala macam, karena tuh saya tanya sama dokter, Bu, emang begitu Bu, gitu. Ya udah saya jalani hampir 2 minggu lah, hampir 2 minggu saya nggak tidur. Nah, puji Tuhan, pas hari ke 12 tanggal 17 Januari PCR, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Saya besoknya bisa pulang, tanggal 18 saya pulang ke rumah, karena suami saya udah pulang duluan tanggal 11 Januari dia pulang ke rumah, saya baru 18 Januari pulang ke rumah. Dan setelah saya sampai rumah pun saya masih mengalami yang tengah malam harus bangun untuk batuk-batuk dan buang dahak, karena sepertinya masih banyak di sini gitu. Jadi saya masih mengalami seperti itu. Panas sudah normal, saturasi udah mulai kembali normal, kadang 93, 94. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan kami bertiga sama Valeri, dan saya berada di sini melayani lagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa melewati tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Amin, Yesus. Pagi-pagi berdiri, Ibu katakan, banyak yang Kau perbuat. Amin, Yesus Tuhan. Terima kasih, Yesus.
naikkan pujian ini lebih lagi. Bukan hanya keluar dari mulut bibir saudara, namun biarlah itu keluar dari dalam hati. Kita naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus pada sore hari. Ku bersyukur Tuhan. Biar kami boleh menikmati segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Makasih Kak Yuni. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini ya, di minggu 3 bulan ketiga tahun 2021 ini kita tetap dapat menikmati kasih Tuhan. Amin. Kita bersyukur kalau Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Amin. Saya tidak percaya segala sesuatu yang tadi Kayuni sudah saksikan, hanya Kayuni dan Tuhan Yesuslah yang mengerti. Hanya Tuhan yang mengerti dan peduli setiap porsi kita masing-masing, kerinduan kita masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan sedikit share tentang kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Hari-hari ini kita tahu ya, di mana-mana dari tahun lalu kita sudah mengalami namanya pandemi. Sudah diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan 3M. Tapi tahun ini bertambah menjadi 4M. Ya. Saya akan memberi judul sharing saya pada sore hari ini 4M. Apa itu 4M? Coba slide-nya bisa. 4M kalau secara loncat ya. Jadi kalau 4M menurut protokol kesehatan di Indonesia, itu yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, jadi ada 4M.
Nah, pada sore hari ini saya akan sedikit memberikan satu kunci bagi setiap saudara dan saya untuk kita dapat terus mengalami atau melakukan atau menikmati 4M ini. Ya, 4M secara dunia itu dikatakan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi di sini saya mau supaya masing-masing kita mengerti bahwa 4M pada sore hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa mengubah masalah menjadi mujizat. Itu 4M versi kita anak-anak Tuhan. Kenapa saya bilang mengubah masalah menjadi mujizat? Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita seringkali lupa ya, kalau kita masih bisa bernapas hari ini itu sebenarnya mujizat, benar gak? Tadi Bu Yuni udah saksikan, untuk bisa bernafas aja dia sampai harus cari rumah sakit, harus cari oksigen. Betapa pentingnya untuk kita tetap bernafas, betapa pentingnya untuk kita tetap dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh mengerti di ayat 1 Samuel 16, kita bisa buka sebentar. 1 Samuel 16. Slide-nya nggak bisa, nggak apa-apa. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ini ayat panjang Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan baca semua, tapi Bapak Ibu bisa lihat judulnya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Judulnya di sini dikatakan Daud diurapi menjadi raja. Apa hubungannya nih dengan mengubah masalah menjadi mujizat? Sekarang saya tanya dulu, setiap kita yang ada di sini ada yang nggak punya masalah? Semua punya kan? Berarti semua bisa mengalami mujizat. Amin. Kalau di sini ada yang nggak punya masalah, ya berarti dia nggak bisa mengalami mujizat. Tapi kalau kita semua di tempat ini punya masalah, berarti masing-masing kita memiliki satu hal yang sangat berarti, yaitu kita bisa mengalami yang namanya mujizat. Kenapa tadi saya bilang bernapas setiap hari aja itu kita mujizat? Tapi ini yang mau saya bahas bukan mujizat yang seperti ini. Mujizat yang seperti apa? Kalau kita bicara mujizat, pasti kita berpikir apa? Sesuatu yang gak mungkin bagi kita, benar gak? Kalau cuma sakit keseleo diurut sama opa sembuh, kita akan bilang bukan mujizat, biasa kok. Contoh ya, rambut rontok, terus tiba-tiba gak rontok lagi, itu jarang orang bilang, wah mujizat rambutku gak rontok, itu jarang. Tapi kalau orang lumpuh berjalan, orang sakit kanker sembuh, itu baru bilang mujizat. Artinya apa? Kita selalu taruh dalam kepala kita mujizat itu segala sesuatu hal yang sekiranya tuh kayaknya nggak mungkin dalam hidup kita, benar kan? Kita terima gaji 1.500.000, contohnya sebulan, terus bayar kontrakan 1 juta buat anak sekolah, kayaknya tuh nggak mungkin nyampe sampai akhir bulan, sampai setengah itu. Tapi kok kita nyampe? Nah ini yang saya coba bagikan buat saudara dan saya, bahwa mengubah masalah menjadi mujizat. Sebenarnya manusia diciptakan Tuhan itu memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam hidupnya. Benar apa benar? Itu secara otomatis. Baik anak-anak, orang dewasa, itu sudah ada porsinya masing-masing untuk bisa melewati setiap tekanan atau tantangan dalam hidupnya. Benar gak? Ya. Namun ada satu hal di mana manusia itu memiliki titik batas tertentu. Benar gak? Contohnya Pak Andi, ya, dia angkat barbel 100 kilo, bisa 100 kilo ya Pak dia. Anggap aja bisa. Terus dipaksa 200 kilo. Kira-kira sanggup nggak? Perlu
untuk sanggup. Saya bilang sih sanggup-sanggup aja. Tapi ada prosesnya, perlu latihan dulu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kita bisa melihat dalam ayat ini 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Ayat yang menarik adalah ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama untuk ayat yang terakhir. 1 Samuel 16 di ayat 13. Ayat yang terakhir dalam perikop Daud diurapi menjadi raja. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini ayat menarik buat saya. Kenapa? Sejak hari itu dan seterusnya, enggak sejak hari itu titik. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Daud dapat mengalami 4M ini karena dia punya satu hal, yaitu Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Sekarang pertanyaannya buat saudara dan saya. Kita anak Tuhan, benar ya? Kita sudah mengalami Tuhan. Tapi pertanyaannya, benar nggak Roh Tuhan berkuasa penuh dalam hidup kita seperti Daud? Masing-masing bisa jawab sendiri, termasuk juga ini buat saya. Pada saat Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita, hari ini dan seterusnya, Tuhan yang bertanggung jawab buat hidup kita. Amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, pada saat selesai Daud diurapi di pasal 16 ini ya, itu langsung lanjut di pasal 17. Kalau Bapak Ibu lihat, judulnya udah dahsyat. Goliat menantang tentara Israel. Dan selanjutnya ditulis di judul perikopnya adalah Daud tiba di medan pertempuran. Coba Bapak Ibu bayangkan sebentar. Daud diurapi menjadi raja, Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia langsung diperhadapkan dengan satu situasi yang gak mungkin. Dulu saya pernah sharing sedikit di Meruyung waktu Daud lawan Goliat. Daud itu kecil, mungkin boleh dibilang Goliat itu raksasa karena 6 meter ya, tinggi, ya. Terus bajunya juga beratnya luar biasa si Goliat itu. Daud cuma anak kecil yang kemerah-merahan, tapi diperhadapkan dengan satu situasi yang gak mungkin. Sebenarnya kalau hari ini kita lihat pertarungan tinju ya, Mick Tyson mungkin lawan ini kan, si siapa anaknya Gresya kecil, kayaknya gak mungkin ya. Iya, ya kan? Gak mungkin banget. Tapi kenapa Daud bisa melewati masa-masa yang sulit? Karena dia percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap ujian, setiap masalah, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Amin. Di sini dikatakan Daud tiba di medan pertempuran. Kita semua udah tahu bahwa kemenangan itu di pihak Daud, benar gak? Daud menang. Tapi apa sih yang membuat dia menang? Apa sih yang membuat dia mengalami mujizat yang luar biasa? Ini satu hal yang gak mungkin ya. Kita coba bayangkan sebentar. Anak kecil, dia berperang dengan orang besar, orang yang lebih gede badannya, dan dia menang. Secara hitungan matematikanya nggak bisa itu, ya. Tapi kenapa Daud mengalami satu kemenangan yang luar biasa? Daud mengalami satu mujizat yang dahsyat dalam kehidupan
perjalanannya pada saat dia setelah diurapi. Itu baru selesai diurapi, bukan mendapat hal yang baik. Seringkali kita manusia, pada saat Tuhan percayakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, kita berpikirnya pasti, wah enak nih, naik jabatan menjadi kepala cabang, wah mikirnya udah, wah asik nih jabatan. Tapi bagi bapak-bapak yang kerja di sini pasti tahu tantangannya, benar ya Mas Andi ya? Begitu dapat promosi naik jabatan, itu puji Tuhan, haleluya. Tapi kita punya persiapan seperti Daud untuk menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Ya. Jadi di sini Daud memiliki satu yang harus kita tiru. Apa itu? Saya akan buka di 1 Samuel 17 ayat 45. Saya yang baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Roh Tuhan udah berkuasa atas hidup kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan setiap masalah dalam kehidupan kita menjadi mukjizat yang besar buat hidup kita. Amin. Satu hal yang kita pelajari dari Daud, dia menggunakan waktunya dengan baik. Karena pada saat kakaknya, bapaknya itu tidak memperhatikan dia, karena dia seorang anak yang tidak dianggap ya kecil, dia mempergunakan waktunya dengan baik. Dia setia dengan apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Hari-hari ini apa yang dipercayakan oleh Tuhan buat hidup Bapak Ibu Saudara? Mungkin ya sebagai pembuat jadwal, mungkin sebagai aser, apapun tugas yang Tuhan percayakan hari-hari ini buat saudara dan saya. Ingat, pergunakan waktu itu dengan baik. Buat anak-anak muda ya, luar biasa ya, di musik. Pagi di Meruyung, benar ya Pak Yusak ya? Sore di tempat ini. Ingat ya, kalian ini lagi depositoin, ya, depositoin sesuatu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nanti lihat ke depan, kalian akan mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa. Karena apa? Kita menggunakan waktu kita dengan baik. Daud nggak bersungut-sungut pada saat dia cuman ya, saya bilang cuman karena apa? Cuman 2 dan 3 ekor domba yang digembalakan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa yang Tuhan percayakan hari-hari ini dalam kehidupan kita untuk kita kelola dengan baik? Walaupun cuma kecil Bapak Ibu Saudara, mungkin gak dianggap, tapi saat kita lakukan bersama dengan Roh Tuhan, itu satu investasi, satu deposito yang terbaik yang kita berikan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya juga berpikir suka aneh ya. Waktu suami saya di luar kota, di Kalimantan, itu sering kalau saya telepon dia lagi keliling. Ngapain keliling gitu ya? Dia keliling, doain, tunggu-tunggu. Kalau secara manusianya, ngapain sih Pak? Masa sendirian gitu, kurang ini juga. Tapi itu yang Tuhan taruh buat dia. Ada sesuatu yang Tuhan percayakan buat hidupnya, dia lakukan aja. Dan itu dilakukan sampai dia kembali di Jakarta pun. Kemarin kami masih lakukan doa keliling berdua. Apa yang Tuhan percayakan walaupun kecil, lakukan loh Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir, oh saya nanti kalau udah dipercayakan kayak Mas Andi baru semangat mengatur jadwal, tim musik. No. Hari-hari ini apa yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, baik sebagai seorang pelajar, baik sebagai istri, suami,
Tuhan percayakan itu, kerjakan, lakukan. Karena Daud menggunakan waktunya itu menjadi seperti sahabatnya. Waktu itu dia rasakan adalah seorang sahabat, seorang teman yang setia di dalam waktu itu. Karena kita tahu semua ini yang kita jalani dalam kehidupan kita nggak bisa mundur ke belakang, benar nggak? Apa Grace bisa balik lagi ke muda, ke masa lalunya? Masa lalunya dalam artian anak-anak ya, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Pak Yusa mau kembali ke masa lalu sebelum ketemu ibu, masih muda, nggak bisa Pak. Itu kan cuma dongeng, drakor doang bisa kembali ke masa lalu gitu ya. Tapi hari-hari ini saat kita mengerti bahwa waktu yang Tuhan percayakan buat hidup kita ini kita pergunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu sebenarnya membentuk otot iman kita. Seperti Daud, dia hanya mengembalakan 2-3 ekor domba, tapi dia lakukan dengan setia. Itu membuat dia kuat. Dia bisa merobek mulut singa dengan tangannya. Itu suatu kekuatan yang dahsyat. Amin. Kalau dipikir secara logika, dia cuma bisa mengalahkan Goliat itu dengan batu kecil. Dahsyat. Tidak mengeluh. Ya, ada waktu di mana kesempatan itu datang buat kita. Dan Bapak Ibu harus perhatikan. Kesempatan itu datang dalam hidup kita saat kita siap. Jadi kalau hari ini kita belum mengalami sesuatu yang gak mungkin dalam hidup kita, mungkin kita belum siap. Benar gak? Saya percaya kok, saat Kak Yuni, Kak Dedi, dan Valeri Tuhan izinkan terdampak COVID, Tuhan udah tahu terlebih dulu bahwa mereka udah siap. Amin Kak Yuni? Udah siap. Meskipun telepon, wah saya juga begitu terima teleponnya itu nangis gitu kan, doa sama suami itu sampai, wah gimana gitu. Karena apa? Merasa memang yang dibutuhkan adalah kekuatan Tuhan, gak bisa. Ya, amin. Kesempatan datang dalam hidup kita itu pada saat kita siap. Waktu yang menemani kita untuk mencapai tujuan. Waktu yang menemani hari-hari kita untuk dapat melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu yang mempersiapkan kita, waktu yang membawa kita pada mujizat, waktu yang menemani kita, dan waktu itu juga yang membuat kita dapat menikmati mujizat. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Karena ini kunci untuk kita dapat mengubah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita menjadi satu mujizat yang besar, menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita percaya pada saat Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Amin. Kita nggak bisa memikiri bahwa semua bisa kita mereka ulang. Tapi waktu kita nggak bisa balik muter lagi. Ke tadi pagi kita mau ulang lagi tadi pagi. Mungkin saya marah sama anak saya gitu kan. Terus pengen saya ulang lagi supaya saya nggak marah. Nggak bisa. Amin. Jadi situasi dan kondisi apapun itu nggak bisa berjalan mundur. Proses harus kita lewati. Amin. Apapun proses yang saat ini, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara alami, ingat, itu yang membawa, itu yang membuat kita bisa menikmati mujizat itu. Itu adalah kendaraan yang Tuhan pakai untuk kita dapat menikmati. Amin. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara dengan waktu-waktu yang sulit yang kita alami, ya. Namun sebaliknya kita harus menjadi kuat. Karena Tuhan yang akan mengangkat kita seperti Daud. Amin. Karena Bapak Ibu pasti tahu deh, namanya proses itu gak pernah membohongi hasil. Benar gak? Proses itu gak pernah membohongi hasil, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sekarang sedang mengalami proses yang berat, kita percaya mujizat dan berkat yang Tuhan
Tuhan sediakan buat kita juga itu besar. Apa yang gak pernah kita pikir, timbul dalam hati, gak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Kita gak bisa tanpa Tuhan ada di pihak kita. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita melewati ujian, tantangan, permasalahan hidup dalam hidup kita, sesulit apapun, sesukar apapun, ingat 4M, mengubah masalah menjadi mujizat. Kita sama-sama bisa mengubah setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Semua tergantung dari masing-masing kita. Apakah kita menghargai waktu yang Tuhan berikan hari-hari ini buat kita? Anak-anak muda gak datang ke sekolah, waktu banyak. Coba dihitung, lebih banyak pegang gadget untuk hal-hal yang di luar tugas sekolah, atau lebih banyak menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kedengarannya sih kayaknya terlalu inilah, tante tuh ya, biasa aja lah, firman Tuhan ya cukup sekali gitu ya dibaca. Pertanyaannya ya, kita makan sehari aja 3 kali, benar nggak? Semi makan sehari berapa kali Semi? 4, 5 kali katanya. Kila makan 5 kali ya? Oh, manggut kan? Kalau dikasih makan sama mama 1 kali, lemas nggak kamu kira-kira ya? Lemas banget. Ya itu roh kita juga seperti itu. Kalau kita dengar firman Tuhan 1 minggu 1 kali di gereja doang, itu kira-kira gimana ya? Roh kita tuh lemahnya seperti apa ya? Jadi seperti Daud, walaupun tidak diperhitungkan, dia tetap punya waktu bersama dengan Tuhan, memiliki hari-harinya itu bersama dengan waktu dengan Tuhan. Jadi Daud itu tantangannya berat. Sebelum saya tutup firman Tuhan sore hari ini, setelah dia perang, kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah Daud selanjutnya dalam 2 Samuel dan seterusnya, itu sangat berat, sulit dilukiskan dengan kata-kata kalau kita mengalami seperti Daud. Ya, itu benar-benar satu pribadi yang luar biasa. Jadi contoh banget buat kehidupan kita, buat anak-anak muda terlebih lagi. Tantangannya luar biasa. Daud itu mengalami intimidasi, Daud melakukan perzinahan, Daud melakukan pembunuhan. Semua udah dia lakukan. Tapi satu hal, Daud menjadi satu pribadi yang kuat karena dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur, itu dalam lembah kekelaman, Daud tetap berkata bahwa Tuhan sanggup. Amin. Memang kita mengalami hari-hari yang sulit ya. 2 periode ini, 2 tahun ini, hampir 2 tahun itu tetap masih ada corona. Tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Justru bersyukur kalau hari ini kita punya banyak masalah, karena berkatnya tambah banyak. Amin. Siapa yang mau dikasih masalah banyak? Angkat tangan, berani gak? Loh, tadi udah dengar kan? Semakin banyak masalahnya, semakin ruwet. Sepertinya seolah gak mampu. Ya itu justru mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi kita bersama dengan Tuhan melakukan segala sesuatunya, berserah aja. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, firman Tuhan bilang terkutuk. Jadi udah benar-benar lepas aja deh. Taruh dalam tangan Tuhan segala sesuatunya. Ya, karena saya sedikit menyaksikan kemurahan Tuhan. Menurut saya ini kemurahan Tuhan. Di bulan ini ya, awal tahun itu saya mendapat satu hal yang di luar dugaan saya. Nggak pernah ada dalam pikiran saya. Saya udah melakukan hal yang menurut saya itu udah baik, luar biasa. Saya mengerjakan segala sesuatu itu yang terbaik saya berikan. Tetapi hal yang saya terima itu mengejutkan. Seperti Daud, seolah-olah tidak dianggap. Bahkan sepertinya ya dibuang saja begitu. Tapi saya dapat ayat ini, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu sebenarnya kendaraan yang Tuhan pakai untuk kita naik ke satu tangga untuk melihat apa yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu kita dengan baik untuk kita dapat mengalami mujizat yang dari Tuhan. Amin. Anak-anak muda semangat ya buat Tuhan. Kalian nggak lihat itu dan nggak alamin itu hari ini loh. Karena saya dari seusia sekolah ini saya juga sama senang gitu ya, sekolah minggu segala macem. Tapi berkatnya justru itu deposito cairnya tuh hari-hari ini ya. Saat kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, itu Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang berhutang loh. Dia pasti ganti, dia pasti balas. Buat semua pemuda di tempat ini, semangat melayani Tuhan ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita dapat mendengar, kita dapat mengerti satu hal, bahwa bersyukurlah memiliki masalah dalam hidup, karena itu adalah satu kunci untuk Tuhan menyatakan mujizatnya lebih lagi dalam hidup kita ya. Mau diomongin orang, mau dibikin sakit hati orang ya kan, bersyukur, naik level lagi. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia yang akan terus bergerak dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita dapat merasakan dan melewati segala sesuatunya, karena roh Tuhan ada dalam kita. Kita dapat mengalami yang namanya masalah menjadi mujizat. Itu karena kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini buat kehidupan saudara dan saya, lakukan yang terbaik. Do the best. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena saat manusia tidak menilai, tidak melihat, bahkan mungkin tidak menghargai hal itu, namun Bapa yang di surga itu melihat. Setiap hal yang saudara dan saya lakukan di hadapan Tuhan, itu tidak akan kena sia-sia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dia yang terus melakukan dan bergerak sepenuhnya buat kehidupan saudara dan saya. Gak peduli situasimu hari-hari ini, gak peduli keadaanmu hari-hari ini, Dia tetap Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik dan terus selama-lamanya baik dalam kehidupan saudara dan saya. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkan saudara dan saya. Sekalipun dalam lembah kegelapan, Dia tetap selalu ada buat saudara dan saya. Setiap hal yang kita lewati, mari tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Karena saat kita mengucap syukur, itu adalah kemenangan, deklarasi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita angkat pujian dari awal, banyak yang tak tahu perbuatan. Kita bawa merenungkan bahwa setiap kebaikan Tuhan itu ajaib dahsyat. Terjadi di
tempat ini Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan. Setiap masalah pergumulan yang ada yang hari-hari ini mereka hadapi Tuhan. Hamba percaya bahwa semua akan mengalami mujizat dari Tuhan. Semua akan melewati proses bersama dengan Tuhan. Engkau Allah yang ambil alih segala sesuatunya bagi hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan Tuhan kasih-Mu Tuhan atas jemaat-Mu di tempat ini. Biar saat mereka Tuhan melakukan segala sesuatu bersama dengan waktu-waktu mereka di hadapan-Mu, Tuhan perhitungkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang melengkapi segala sesuatunya bagi umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Khususnya Tuhan bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Mas Andi dan Mbak Ayu Tuhan. Biarlah terus Kau yang memberikan Tuhan Yesus kemenangan lepas kemenangan atas kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang hari-hari ini hamba-Mu alami, biar semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang, Engkau Allah yang terus bergerak dan melakukan atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Diberkati kesehatan, diberkati pekerjaan, diberkati segala sesuatu yang mereka lakukan. Diberkati kandungan bayi Tuhan di dalam nama Yesus. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum hamba akhiri Tuhan Yesus, firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kepada tim musik di tempat ini. Anak-anak yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Irata
Biar sore hari ini Tuhan, tetap kami mau mengalami Engkau di hari-hari kami ke depannya dan seterusnya Tuhan, seperti Daud. Roh Tuhan berkuasa atas kami mulai hari ini dan seterusnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini boleh kami dengar, supaya terus Roh-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami, menuntun kami, menguatkan kami dalam setiap proses kehidupan setiap kami Tuhan. Kami tahu kami terus akan hidup berkemenangan hari-hari ini dengan setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami hari-hari. Firman-Mu boleh mengingatkan kami sore hari untuk kami hidup melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang boleh Kau kirimkan ke tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami berdoa buat Ibu Nina Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya sehari-hari, kami percaya terus Tuhan tambah-tambahkan segala sesuatu yang baik yang berasal daripada Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati segala sesuatu usaha, berkati suami, berkati anak-anak Tuhan. Kami percaya keluarga ini ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Karena ada banyak hal yang Tuhan terus percayakan dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bungkus keluarga ini Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Sebentar setiap kami memadu di tempat ini, kami boleh memberi persembahan kami, korban tangan kami, ucapan syukur. Kuduskan segala sesuatunya dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan boleh Bapak Ibu taruh di depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Boyke, ya. Lalu worship leader-nya Pak Daniel. Dimulai dari sebelah kiri saya. Lalu sebelah kanan saya. Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Boyke, penerima tamu Ibu Grace, worship leader-nya Pak Daniel, multimedianya Natalie. Oke, saya jemput jemaat semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi terima kasih Ibu Nina dan Pak Roni yang boleh mendampingi sore hari ini untuk memberkati segala sesuatu yang boleh tertabur sore hari ini, ya. Kita semua bersukacita sore hari ini. Yang setuju katakan amin. Jangan kalah sama anak sekolah minggu, ya. Ya. Dengan apa kan ku
dalam